Orang-orang itu juga seneng, kawan-kawan seneng. Kok lama-lama kok yang tadinya kita petani karena sering berdatangan kawan, datang share dibeli, datang lagi share dibeli lagi, akhirnya timbul kita main crossbur aja sudah banyak peminatnya mas. Di situ langsung aku kepikir lagi mas, apalagi kalau kita punya bur gitu, bikin seri app, mudah-mudahan kan semakin malah banyak yang peminatnya mas. Oke, assalamualaikum, kembali lagi masih bersama Kandang Sumatera ya, yang baru bergabung di channel ini. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya agar selalu update notifikasi setiap saya upload video. Oke mas, monggo perkenalkan mas. Assalamualaikum, nama saya Agus, biasa dipanggil Agus Eter di sini. Alamat tempat tinggal kami Trimuljo, Kampung Deporejo, Desa Kaliwungu namanya. Awal mula kok sampai bisa beternak kambing, bikin kandang ini dari mana mas? Mana idenya? Idenya emang dulu kami masih bujang itu kan emang pernah melihara kambing. Terus kebetulan habis nikah kita kan ke Jambi mas, ke Jambi melihara ikan. Nah, di situ namanya ikan itu kan kadang kenaikan harga, naik turunnya harga itu kan nggak pasti mas ya? Pasti. Nah terus aku kebetulan itu main tempat kawan, ada kawan tuh melihara kambing gitu kan. Terus rasa ingin melihara kambing itu timbul lagi mas. Oh gitu. Terus habis itu kami lihat-lihat di YouTube itu mas, lihat di YouTube cara bikin kandang, ukuran kandang, terus apa kambing yang bagus tuh apa, buat apa pedaging gitu. Jadi inspirasinya sampai itu dari kawan itu mas ya, bikin kandang? Iya dari kawan. Beternak ini inspirasinya dari situ. Dari situ. Terus sampai kok tertarik sama kambing bur ini mas? Ya karena pedaging itu mas. Karena pedaging. Pedaging buat persilangan. Yo saya juga lihat-lihat di media gitu loh mas. Pokoknya apa yang kita cari-cari, apa sih yang bisa, kambing apa sih yang pertumbuhannya cepat, cuman apa ya, terus dagingnya padat, bagus. Itu ternyata pas waktu kami cari-cari itu saya langsung share di bur mas. Langsung share di bur. Pertama sampai ternak bur ini berapa ekor mas? Kalau dulu awalnya crossbur mas. Awalnya crossbur. Crossburan, cuman dari crossburan situ kami kan punya betina crossbur. Terus kami beli bur F3 mas, kami silang. Terus kami juga punya, kebetulan waktu itu punya Jawa Randu, kami silang. Nggak taunya kan kami di Jambi tuh, waktu itu kan di Jambi. Banyak peminatnya mas di situ, crossbur itu. Terus banyak peternak di sana mas ya? Kalau peternak, alhamdulillah banyak juga di sana mas. Tapi peminatnya banyak di sana. Mulai ya waktu itu masih, kebetulan kami juga masih baru-baru sih, itu nggak terlalu masih baru pemain crossbur di situ. Belum terlalu banyak gitulah mas. Cuman kan begitu orang yang itu kan banyak penasaran apa sih itu kambing crossbur, apa sih itu kambing bur. Disitulah semakin banyak kawan-kawan datang, semakin banyak peminat mas. Peminat, orang-orang itu juga seneng, kawan-kawan seneng. Kok lama-lama kok yang tadinya kita petani karena sering berdatangan kawan, datang share dibeli, datang lagi share dibeli lagi, akhirnya timbul rasa pingin lagi, rasa ibaratnya tuh kita main crossbur aja sudah banyak peminatnya mas. Di situ langsung aku pikir lagi mas, apalagi kalau kita punya bur gitu, bikin seri app, mudah-mudahan kan semakin malah banyak yang peminatnya mas. Betul. Ini sekarang populasinya berapa ekor? Ini sekarang total 20-an ekor mas. 20 ekor. 20 ekor. Itu dari peranakan sendiri atau gimana itu? Ini sebagian kita beli dari kawan, sebagian peranakan sendiri mas. Tuh. Dari peranakan sendiri. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Lampung. Kalau melihara bur nih mas ya, crossbur,
Itu sistemnya gimana itu mas? Breeding atau fattening itu mas? Ini kita breeding mas. Breeding ya? Breeding. Yang lebih unggul untuk kambing bur itu yang laki atau yang perempuan ya mas? Yang jantan mas. Yang jantan? Yang jantan. Oh yang lebih mahal? Yang jantan. Kalau yang khususnya kambing bur epi itu yang jantan. Oh iya. Tapi kalau untuk yang cross itu yang betina ya? Kalau yang seri-seri F1, F2 itu yang unggul yang betina. Yang lebih harganya lebih lumayan lah ya? Daripada jantan. Tapi yang seri F1, F2 itu betina yang lebih unggul daripada yang jantan. Karena harganya 1 ekor betina itu lumayan ya? Kalau yang epi lumayan mas. Kalau yang epi lumayan. Kalau yang cross berapa? Kalau yang cross standar sih mas. Ya, kalau harga itu standar lah. Masih ini. Itu juga kan apa jenisnya, kualitas tadi mas juga berpengaruh, warna juga berpengaruh. Itu. Kalau untuk pakan sampai ini gimana nih mas? Ngurusin kambing, populasinya 20-an ekor. 20 ekor itu pola pakannya gimana tuh? Sampai ngaret atau gimana? Ini kebetulan kami ada juga pakan silase, ada juga pakan ngerumput, rumput sendiri mas. Ada juga kita pakai bikin bang pakan sendiri juga mas. Oh punya bang pakan? Apa itu mas? Bang pakan kita tanam odot sama indigo vera mas. Indigo vera? Iya, indigo vera. Jadi selain punya bang pakan sampai tetap ngarit juga mas? Tetap ngarit sama ini beli daun singkong mas, silase. Oh beli? Beli. Kalau waktu kita nggak ada panenan, kita beli mas. Kalau kita punya panen sendiri, kita bikin sendiri. Dan ini selama sampean melihara kambing bur, FB dan cross ini, sampean udah pernah jual mas? Kalau untuk sementara ini yang bur ini belum mas. Belum ya? Belum. Kalau yang bur, kalau yang seri-seri F sudah pernah jual mas. Cross bur sudah pernah jual. Yang sampean rasakan nih mas, melihara kambing seperti ini suka dukanya gimana? Suka dukanya kalau apa ya namanya ya, kalau pas waktu musim terang tuh mas, musim terang bayar rumput gitulah. Suka duka. Kalau sukanya tuh kita gini mas, kalau capek-capek dari ladang kita bak rumput itu kita ngasih makan kambing tuh rasanya tuh senang mas. Capek dari ladang tuh hilang. Ngasih makan, waktu kita ngasih makan dari ladang, kita ngasih makan tuh hilang rasanya tuh mas. Iya betul. Artinya bisa menghibur diri juga mas ya. Iya, itulah bikin hati seneng. Iya, terus bisa buat tambah-tambah apa namanya menopang ekonomi. Seberapa membantu sih mas? Sangat membantu mas, sangat membantu. Ya ibaratnya tuh kita kan ada apa ya namanya, kebetulan kan kami juga di kebun juga. Yang terutama sekarang ini yang kita hasilkan, ini kan kandang masih baru. Ini ya, dari kohe mas. Oh dari kohe? Dari kohe. Dari kohe itu kan kita bisa bawa ke ladang, kita kasihkan ke tanam-tanaman, kebun-kebun kita yang di ladang. Iya betul. Itu yang tadinya tanah itu tandus, tanah itu bisa menyuburkan ya mas ya? Itu bisa jadi akhirnya karena ketolong kita kasih apa namanya kohe ini, itu tumbuhan yang di ladang tuh semakin subur mas. Semakin subur. Semakin subur. Hasilnya juga lebih banyak mas ya. Terus kalau kambing, kalau hasil kambing tuh ya buat kadang anak sekolah mas. Anak sekolah butuh apa dana, kita jual satu kebutuhan sehari-hari lah. Kalau kita ada kebutuhan kita jual. Kita kan ya namanya di desa mas ya, di kampung tuh ya, kebutuhan tuh kan apa namanya ya, lumayan banyak juga sih. Mbak ini tinggal di desa mas ya, rugi nggak sih mas kalau sampai enggak beternak? Sangat rugi mas, sangat rugi. Itu tadi kalau di desa itu kan kita ini orang kebun mas, pokoknya kalau orang kita kebun itu lebih bagus kita melihara kambing juga mas.
melihara kambing. Karena itu tadi yang kami bilang tadi, yang pertama itu buat artinya sirkulasinya dari peternakan lari ke kebun. dari kebun kembali lagi ke peternakan. Jadi kita dari peternakan kita dapat pupuk, itu kan buat kebun hasil kembali lagi bisa buat bantu peternakan ini. Saling berhubungan Mas ya. Saling berhubungan. Selain sampean bawa ke ladang nih Mas, pokoknya apa laku dijual Mas? Laku Mas, laku dijual. Itu kalau kita sudah banyak di kebun, sudah penuh, istilahnya sudah dikasih semua, sudah pohon-pohon yang di kebun itu kan, itu adalah dikit-dikit dijual. Ada kawan-kawan minta. Itu per kandi atau per karung berapa Mas? Per karung untuk saat ini tergantung ininya karungnya sama kualitas kohinya Mas. Oh gitu. Ada yang 20, ada yang 25 gitu. Oh gitu. Per karung. Kira-kira peternakan ini prospeknya gimana Mas menurut sampean? Kedepannya kalau masalah prospek tuh insya Allah kedepannya semakin maju Mas, semakin banyak maju, semakin banyak peminat. Apalagi khususnya buat kambing bur dan cross bur Mas ya. Soalnya kan kebetulan di sini juga kan masih jarang Mas. Iya. Wilayah kambing kami ini masih jarang untuk peliharaan kambing bur ya Mas. Itu kayaknya orang-orang yang di sekeliling kita ini juga rasa minat tuh karena melihat kambing-kambing itu tadi Mas. Itu kayaknya banyak Mas yang rasa minat, tuh timbul minat tuh ingin melihara kambing sejenis cross bur sama bur ini Mas. Kedepannya insya Allah tuh semakin kembang luas lah Mas istilahnya. Oke Mas, untuk motivasi nih Mas untuk peternak pemula yang ingin beternak kambing cross atau kambing bur ini apa nih Mas? Untuk motivasi buat pemula, jangan takut-takut lah, jangan takut-takut untuk spekulasi istilahnya tuh. Ibarat kata tuh emang bur tuh agak mahal Mas. Tapi kan bisa juga sih Mas, kita kalau masih pemula kita jangan langsung ke FP lah Mas, bikin cross bur dulu kan yang agak Mas, harganya agak miring gitu. Nah itu kedepannya tuh kalau buat pemula tuh rasa semangatnya timbul karena lihat dari pertumbuhan anak-anaknya Mas. Anak-anaknya tuh lihat anak-anaknya perkembangan tuh cepet Mas, terus ketahan tubuh juga tahan dari penyakit gitu. Posisi lihat bentuk anak-anaknya aja sudah seneng Mas. Menyenangkan Mas. Menyenangkan pokoknya gitu. Dari gantengnya kambing itu tadi sendiri. Pokoknya seneng ke depannya. Insya Allah prospek lah ke depannya tuh bagus banget Mas. Bagus banget. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf nih Mas, udah ganggu waktu nih jenengan nih Mas. Oke, sama-sama Mas. Semoga peternakan sampean ini lancar, berkah, barokah, lebih besar, lebih banyak, dan sampean menjadi ikon di sini. Amin. Khususnya untuk kambing bur Mas. Iya Mas, amin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.